Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita telah dapat melaksanakan presentasi pada kesempatan kali ini. Salat beri dengan salam tidak lupa kita hadiahkan buat uswatun hasanah sejati, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Alisal Fasmi SPMN selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan. Selanjutnya kepada teman-teman sekalian, baiklah, atau berpanjang kata Mukaddimah, perkenalkan, nama saya Gina Octavia Aryani, 2132962 dari Prodi Pendidikan Universitas akan mempresentasikan tentang bisnis plan yang mana yang berjudul Oreo Mango Dessert. Yang pertama untuk ringkasan eksekutif. Oreo Mango Dessert Box merupakan usaha yang bergerak di bidang dagang makanan, memposisikan diri sebagai usaha yang memberikan rasa produk yang enak, bikin lagi dengan harga yang terjangkau. Segmen dessert box adalah mahasiswa, pelajar sekolah, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, dan kalangan umum lainnya. Menargetkan produk pada orang-orang di wilayah sekitar lokasi usaha, kisaran 3 km paling jauh dari lokasi usaha. Lokasi Oreo Mango Dessert Box adalah di Jalan Katapang, Duku Agung, nomor 130, Kota Baru Solo. Di sekitar lokasi usaha terdapat musola, sekolah dasar, sehingga lokasi ini sangat bagus untuk menjalankan usaha dessert box. Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini adalah kisaran 4.600.000 dengan lama pengambilan modal adalah 148,4 hari berdasarkan analisis BIP. Titik balik modal terjadi saat penjualan selama 1 bulan adalah sebesar 1.499.000. Selanjutnya ada visi dan misi. Menjual dessert box terbaik dengan harga yang lebih terjangkau agar dapat dinikmati semua kalangan dengan misi sebagai berikut. Yang pertama, memperlakukan konsumen layaknya seorang raja sehingga senantiasa memberikan pelayanan yang memuaskan. Yang kedua, membuat desain kemasan yang unik dan menarik agar konsumen lebih tertarik dengan produk kami. Yang ketiga, melayani dalam waktu yang lebih cepat agar konsumen tak terlalu lama. Selanjutnya aspek pemasaran. Yang pertama, segmenting. Bagian A, demografis. Segmen Mixer Box adalah mahasiswa, pelajar sekolah, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, dan kalangan umum lainnya. Yang selanjutnya B, geografis. Di set box dipasarkan di kawasan sekitar lokasi usaha, yaitu orang-orang yang berdomisili di wilayah sekitar dan orang-orang yang sehari-hari melewati lokasi usaha. Yang C, psikografis. Segmen di set box merupakan konsumen mahasiswa, pelajar sekolah, kerja kantoran, ibu rumah tangga, atau kalangan umum lainnya dengan kriteria penyuka rasa yang unik dengan harga terjangkau, penggemar dessert, penyuka jajanan keluaran baru dan menarik. Yang bagian 2, targeting. Menargetkan produk pada orang-orang di wilayah sekitar lokasi usaha, kisaran 3 km paling jauh dari lokasi usaha, yang menginginkan rasa yang unik dengan harga terjangkau. Yang ketiga, positioning. Memposisikan diri sebagai usaha yang memberikan rasa produk yang enak, bikin lagi dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, marketing. Yang pertama, produk. Oreo Mango Dessert Box bergerak di bidang dagang makanan. Bahan bakunya adalah Oreo dan juga mangga. Terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu Oreo yang sudah dihaluskan. Lapisan kedua ada mangga yang dicampurkan gula agar-agar tertuju cair. Sedangkan di lapisan yang ketiga yaitu dark coklat dengan bahan tambahan krimer kental manis dan larutan maizena. Yang kedua, harga. Harga Oreo Mango Dessert Box ini ada 2 macam sesuai besaran box. Box yang besar dengan harga 15.000, sedangkan box yang kecil dengan harga 10.000. Yang ketiga, distribusi. Kegiatan distribusi melalui toko dan pengantaran ke alamat atau delivery order. Pelanggan bisa datang langsung ke tempat penjualan atau dapat juga meminta layanan pengantaran ke alamat.
Di sini dapat dilihat yang keempat, promosi. Target segmen yang dituju adalah mahasiswa, pelajar sekolah, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, dan kalangan umum lainnya. Media promosi yang digunakan adalah iklan medsos. Dapat dilihat di media promosi di sini, terdapat harga dua di set box. Yang pertama dengan kemasan box yang besar dengan harga 15.000, yang kemasan box yang kecil dengan harga 10.000. Selanjutnya, kusinis model kanvas Oreo Mango di set box dapat dilihat di slide ini. Terdiri dari customer segment, customer relationship, channel, value promotion, key activities, key resources, key partners, key cost structure, dan revenue stream. Selanjutnya, aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama, profil usaha. Identitas usaha, nama usaha, Oreo Mango Dessert Box, jenis usaha Dessert Box, nama produk jasa, dagang makanan, alamat usaha, di Jalan Patapang, Lubu Agung, nomor 130, Kota Baru Solo. Identitas pemilik usaha, yang pertama ada nama, Gina Octavia Aryani, alamat Jalan Patapang, Lubu Agung, nomor 130, Kota Baru Solo, nomor HP 0823 8833 8763, email Gina Octavia Aryani @gmail.com. Selanjutnya, struktur organisasi. Setbox saat ini masih menjalankan usahanya sendiri tanpa bantuan karyawan. Jika nantinya penjualannya melebihi kemampuan, baru nantinya akan memperkerjakan karyawan. Tugas pokok, pemilik di Setbox merangkum semua tugas baik itu tugas karyawan di antaranya. Yang pertama, membuat perencanaan dan strategi menjalankan usaha. Yang kedua, mengecek ketersediaan bahan dan melakukan pembelian jika diperlukan. Yang ketiga, mengecek kondisi peralatan dan melakukan kegiatan pemeliharaan jika diperlukan. Yang keempat, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Yang kelima, mencatat setiap transaksi penjualan. Yang keenam, mengantarkan pesanan ke pelanggan. Selanjutnya di sini ada aspek produksi. Yang bagian pertama, peralatan dan bahan. Bisa dilihat alat dan bahannya ada lemari es, blender, kompor, panci, pisau, telenan, wadah, sendok pengaduk, sendok tatar. Bahannya ada yang bagian 3 lapis, yang untuk bahan A ada Oreo, ada margarin, yang bahan B itu cair full cream, gula, maizena, mangga, agar-agar flat, yang bahan ketiga ada drop coklat, maizena, krim kental. Selanjutnya proses pembuatan. Untuk yang bahan pertama, haluskan 10 tepung Oreo dan krimnya, tambahkan 2 sendok makan margarin cair, yang ketiga letakkan dalam wadah lalu padatkan. Untuk bahan yang kedua, tahap-tahapnya, yang pertama haluskan mangga dengan 50 ml air, masukkan 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok teh maizena, 2 sendok teh agar-agar, 400 ml susu cair ke dalam panci, aduk hingga rata. Masaklah dengan api sedang. Lalu masukkan mangga yang sudah dihaluskan, aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor, aduk untuk menghilangkan uap panas, lalu tuangkan di atas lapisan Oreo. Yang untuk bahan ketiga tahapannya, yang pertama larutkan 2 sendok teh maizena dengan sedikit air, didihkan 50 ml air dan masukkan dark coklat. Tambahkan 4 sendok makan krim kental manis dalam keadaan kompor dalam keadaan mati. Aduk hingga rata. Masukkan larutan maizena, masak dengan api kecil sambil diaduk hingga kental. Tuangkan di atas lapisan kedua, beri topping potongan mangga, dinginkan dalam lemari es. Selanjutnya ada aspek keuangan. Bisa dilihat pada tabel berikut ini, ada biaya investasi. Yang pertama, satu buah kulkas dengan harga satuan 3.500.000. Ada blender satu dengan harga 300.000, kompor 500.000, panci 200.000, box 100 buah dengan harga masing-masing satu buah box dengan harga 1.000 dengan total 100.000 untuk 100 box. Jadi total biaya investasi yaitu 4.600.000. Selanjutnya biaya tetap, ada penyusutan kulkas, biaya per bulannya 150.000, biaya per tahun 1.800.000. Untuk penyusutan blender dengan biaya per bulan 5.000, biaya per tahunnya 60.000. Selanjutnya penyusutan kompor dengan biaya per bulan 7.000, untuk per tahun 84.000. Penyusutan panci 5.000, biaya per tahun 60.000. Listrik dengan biaya per bulan 50.000, biaya per tahun 600.000.
dengan biaya per bulan 100.000, biaya per tahun dengan harga 1.200.000, biaya BBM dan servis motor dengan harga per bulan 200.000, sedangkan per tahunnya 2.400.000. Total biaya tetap ialah biaya per bulannya 517.000, sedangkan biaya per tahunnya totalnya ialah 6.204.000. Selanjutnya ada biaya variabel. Di sini untuk bahan Oreo dengan harga satuan 9.000, margarin dengan harga satuan 2.000, susu cair full cream 17.000, gula digunakan 2 sendok dengan kisaran harga 2.000, mangga 25.000, agar plain 3.000, dan coklat 20.000, primer kentang manis 10.000, sedangkan maizena 3.000. Untuk biaya per bulan dan biaya per tahunnya dapat dilihat dari tabel berikut. Jadi total biaya variabelnya ialah untuk biaya per bulan 2.660.000, sedangkan biaya per tahunnya ialah 31.920.000. Analisis keuntungan dapat dilihat dari tabel. Untuk pendapatan per bulan ialah 4.060.000. Di tahun pertama 48.720.000, di tahun kedua 63.336.000, sedangkan di tahun ketiga 82.336.800 rupiah. Untuk biaya tetap per bulannya 517.000, di tahun pertama 6.204.000, tahun yang kedua 6.204.000, sedangkan tahun ketiga 6.204.000. Sedangkan biaya variabel untuk per bulannya 2.660.000, di tahun pertamanya 31.920.000. Sedangkan keuntungan per bulannya 883.000 per bulan. Sedangkan untuk tahun pertama 10.596.000, di tahun kedua 25.212.000, sedangkan di tahun yang ketiga yaitu 44.212.800. Sedangkan yang terakhir yaitu analisis BFP dan payback period. Dapat dilihat dari tabel berikut. Payback periodnya ialah investasinya berjumlah 4.600.000, laba bersih 883.000, break even point-nya biaya tetap 517.000, biaya variabel 10 dapat dilihat dari tabel dengan harga 12.500. Kita dapat mengambil modal analisis yang pertama dengan total payback periodnya itu 5,3 dalam unit 216 dengan total hari atau per bulannya itu 148,4 hari dalam break even point-nya 1.499.300. Sekian hasil presentasi untuk analisis business plan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.